Saudara, saat ini saya tengah berada di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, yang mana Nenek Asyani juga telah sampai di sini sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nenek Asyani tadi pun didampingi dan dituntun oleh petugas kepolisian, dan saat ini tengah berlangsung pembacaan fakta-fakta persidangan. Selanjutnya akan dijalankan sidang putusan atas vonis terhadap kasus pencurian 7 batang kayu jati di Situbondo, Jawa Timur ini. Seperti yang sebelumnya kami laporkan pada sidang ketiga lalu, bahwa Nenek Asyani sampai duduk bersimpuh dan menangis lantaran tak kuasa menerima dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Ia didakwa dengan pasal 12 huruf D, Yungto pasal 83 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Kembali ke studio. Hai guys, BTW kalian masih ingat gak sih tentang berita yang sempat viral di tahun 2012? Iya, yang menimpa seorang nenek bernama Nenek Asyani yang divonis perkara pidana dan diadili di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Nah, sebenarnya gimana sih proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri? Yuk simak terus videonya yang akan aku jelasin bareng sama teman-teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Marizala Syadirmawan. Saya Esterlina Erlin Fernandes. Saya Salma Agi Aprilia. Saya Siva Silvian Rohmah. Perkara pidana ialah suatu perkara atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenakan sanksi atau ancaman. Pengadilan negeri adalah ruang lingkup yang bertugas dan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan dilakukan dalam daerah hukumannya. Alur penyelesaian perkara pidana. Pertama dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ada dalam pasal 1 ayat 5 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, dilakukannya penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tambahan, perbedaan penyelidikan dan penyidikan jika penyelidikan mencari 2 alat bukti atau minimal untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya ditindak melalui penyidikan dan penyidikan ini guna memperjelas atau membuat terang kasus tindak pidana agar dapat menemukan tersangkanya. Yang ketiga dilakukannya pra-penuntutan dan penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan kapan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberi petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke pengadilan. Ini menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan KUHP pasal 110 ayat 3 dan 4. Dan sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Ini menurut pasal 1 ayat 7 KUHP. Selanjutnya pembacaan surat dakwaan. Berdasarkan pasal 140 Jungto pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
eksepsi. Eksepsi atau keberatan adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk menjawab surat dakwaan. Dan dasar hukumnya diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang menyatakan dalam hal ini terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan ditolak. Maka, setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya pembacaan keputusan. Kemudian, langkah berikutnya ialah pembacaan surat tuntutan. Pembacaan surat tuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah pembuktian, yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian ini merupakan bagian yang terpenting dalam sidang pengadilan, karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa memang benar bersalah ataupun tidak bersalah. Dalam pembuktian ada dua hal yang mendukung, yaitu alat bukti dan barang bukti. Alat bukti berupa buku, catatan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan ataupun petunjuk, keterangan para pihak dapat berupa CCTV. Sedangkan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk membantu suatu pelanggaran kejahatan. Misalnya pisau digunakan untuk membunuh, HP digunakan untuk chatting, sarung tangan digunakan untuk suatu pelanggaran, dan lainnya. Dan barang bukti ini nantinya, setiap barang akan diberi surat yang menunjukkan keabsahan dari barang bukti tersebut. Selanjutnya yaitu pledoi atau pembelaan. Adalah terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Hal ini sudah diatur dan dapat dibaca lebih lanjut dalam pasal 182 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir adalah putusan hakim, yakni putusan pengadilan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1 ayat 11 KUHP.